Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nirwana Diansa SPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 program guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara atau disingkatan HD, pendidikan avoiding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat semaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki HD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Koneksi antar materi yang berikutnya. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Trilogi pendidikan mengisyaratkan keterlibatan seluruh pelaku pendidikan, yaitu pendidik dan peserta didik. Perlakuan pendidik terhadap peserta didik diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik, sehingga peserta didik merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Trilogi pendidikan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara yaitu Tuturi Handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan, Ingarsya Sungtulada, artinya di tengah menciptakan prakasa dan ide, dan Ingmadya Maunkarsa, artinya di depan memberikan contoh teladan yang baik bagi peserta didik. Kemudian, kreativitas pendidik dalam mengemas pembelajaran menjadi kunci utama pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi dan metode yang tepat dapat memperlancar pencapaian keberhasilan proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengenalkan metode pembelajaran sistem Among, artinya menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana Among disebut Pamong, yaitu tentu wawasan dan pengetahuannya lebih tinggi dari yang diamong. Dalam sistem Among, mengajar berarti mengasuh anak. Sistem Among dapat didesain dengan metode permainan. Bermain merupakan salah satu aktivitas yang sangat disukai dan disenangi anak. Dengan bermain sambil belajar bermanfaat bagi peserta didik untuk menanamkan karakter positif serta terbiasa berinteraksi dengan kelompok. Untuk refleksi saya menggunakan segitiga refleksi. Pada refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di antaranya ada kemampuan, target berikutnya, pemahaman, dan perasaan. Sebelum mempelajari modul 1.1a refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya belum mampu menerapkan konsep pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas yang saya ajar karena pembelajaran yang masih terpusat pada guru, nilai KKM menjadi acuan keberhasilan siswa, hukuman dijadikan alat untuk mendisiplinkan siswa, hadiah dijadikan penyemangat siswa untuk belajar, memihak pada siswa yang menurut pada guru saja, dan guru hanya terfokus pada administrasi saja. Belum mempelajari modul 1.1a refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa guru adalah sumber ilmu untuk siswa. Murid itu tidak memiliki potensi seperti gelas kosong. Sudah mendidik siswa dengan sepenuh hati. Merasa guru sejawat harus fokus pada kelasnya masing-masing, dan kepala sekolah hanya bertugas mengawasi administrasi saja, dan orang tua siswa tidak berperan penuh terhadap belajar siswa. Sebelum mempelajari modul 1.1a refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya belum memahami kodrat alam siswa, kodrat zaman siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru yang harus menghamba pada siswa, telinga, dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1a refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya mampu untuk mencoba menerapkan konsep pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas yang saya ajar dengan perlahan tapi pasti, karena kemandirian siswa yang belum tumbuh secara sempurna, sehingga dalam pembelajaran masih terpusat pada guru.
berbagi pengetahuan dengan membagikan link YouTube sebagai refleksi dari hasil tugas-tugas modul. Secara tidak langsung, kita mengajak rekan guru lainnya untuk menerapkan konsep Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1a, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya merasa kurang mampu memahami karakter dan potensi siswa yang harus diutamakan, dan penerapan konsep belajar berpusat pada siswa untuk siswa yang belum bisa menulis dan membaca. Tumbuh rasa percaya diri untuk memanusiakan manusia dengan konsep pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena banyak rekan seperjuangan yang bisa dijadikan sumber referensi dan berbagi pengalaman. Saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak dengan sepenuh kemampuan dan sepenuh hati. Setelah mempelajari modul 1.1a refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar pembentukan kurikulum merdeka. Kemudian ada konsep teringat, yaitu ngarti atau kognitif, ngarasa atau afektif, dan ngalakukeun atau psikomotorik. Kemudian ada semboyan Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tulodo, ing madya mangun kaca, tuturi handayani. Dan ada pancadharma asas pendidikan, yaitu harus kemerdekaan, ada kodrat alam, kodrat zaman, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Setelah mempelajari modul 1.1a, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya menentukan target. Pertama, mengembangkan kodrat alam siswa dengan kegiatan berupa pentas seni dan kerajinan daerah agar siswa lebih mengenal dan mencintai budaya daerahnya, serta untuk membangun kerjasama dan kemandirian pada siswa. Kemudian mengembangkan kodrat zaman siswa dengan menggunakan sarana IT yang sekolah miliki sebagai sumber belajar siswa yang kekinian atau modern, supaya siswa mengetahui dan bisa menggunakan alat tersebut sebagai bekal di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, menanamkan budi pekerti, yaitu mengajak siswa untuk selalu menjaga kebersihan, mencintai lingkungan dan teman, serta menghormati guru dan orang tua. Kemudian, ada tahap penerapan pemikiran KHD dalam proses pembelajaran. Pertama, saya menggunakan media pembelajaran yang kekinian sebagai pengembangan kodrat zaman pada siswa. Saya menggunakan lantai perkalian yang dapat menarik minat siswa karena belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Yang berikutnya adalah bermain drama dan perayaan Muludan dengan acara tumpungan sebagai pengembangan kodrat alam yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaranmu bagaikan pelangi yang memberi warna dalam hidup ini. Ikhlasmu bagaikan